Ini basah gini aja nih udah indikasi ada curug-curug gitu loh. Oh, ini curugnya nih. Bawahnya tuh kayak lubang pesawahan gitu. Tapi jalannya juga variatif tuh, ada gelombang-gelombang pergeseran tanah. Dan yang saya bilang tadi, kiri kanan persis tuh masih ada sawah kayak gini tuh. Mau masuk kamera tuh. Ya teman-teman, jadi update nih untuk jalur Sukanegara sejauh ini dari arah Sindang Barang. Harus hati-hati ya karena belokannya tuh di beberapa titik banyak pasir. Jadi ini pasir-pasir halus gitu tuh, kalau kelihatan ya itu banyak. Bahkan ada satu belokan tadi yang belokannya tuh isinya pasir semua. Jadi kalau buat cornering atau apa, mending jangan deh. Walaupun buat cornering emang enak banget kalau nggak ada pasirnya. Cuman masalahnya di sini belokannya apanya tuh suka jackpot teman-teman. Terus belokannya juga nggak kelihatan. Wah itu bagus banget, nggak kelihatan gimana-gimananya juga. Toto pasir. Nah ini pasir-pasir kayak gini nih bahaya. Jadi sejauh ini itu yang saya temuin di jalur Sukanegara ini teman-teman. Temboknya basah semua, curug kecil-kecilan gitu. Dan Sukanegara jalur ini nih dari Sindang Barang juga terkenal kiri kanannya tuh ada kiri kanan nih ya, pokoknya di sekitar jalannya tuh ada curug teman-teman. Cuman kalau Sindang Barang setahu saya itu curugnya tuh lebih dekat atau di samping jalan. Nah ini basah gini aja nih udah indikasi ada curug-curug gitu loh. Oh. Sedangkan kalau apa Naringgul itu kan di tebing-tebing seberang apa. Aduh. Wih. Mantap ya. Gua. Ini bawa gituan capek banget itu. Masih dari mana ya? Rimbun banget memang masih. Nah itu kan tuh bar bensin baru berkurang lagi, udah kurang 2 bar ini di kilometer di 289. Harusnya nyampe rumah ini belum habis ya. Kalau udah kedip-kedip pas dekat rumah atau nyampe rumah sih wajar, karena dia kedip-kedipnya itu di tangki bensin itu masih ada 2,5 liter atau 2 liter kalau nggak salah teman-teman, kalau lihat buku petunjuk. Dan ya saya emang udah pernah ngetes juga. Wah jalurnya mantep. Saya udah pernah ngetes juga, udah kedip-kedip terus sampai bensin nyala terus lampu indikatornya. Saya isi 1,5 liter apa 1 liter ya, 1,5 15.000 kalau nggak salah. Itu masih kedip-kedip tuh. Jadi bar bensinnya nggak nongol, indikatornya doang jari yang nyala terus jadi kedip-kedip. Jadi memang benar sih, di dalam tuh masih ada 2 liter 2,5 liter lah kalau misal bensin baru, indikator bensin kedip-kedip. Mantap banget sih emang nih. Nanti kita cari spot foto lah. Walaupun ya kurang lebih sama kayak di Naringgul, cuman feel-nya beda. Oh, ini jurang. Sejujurnya udah agak lapar lagi deh. Oh ini curugnya nih. Oh ini curugnya lagi.
nggak terlalu deras ya, karena lagi musim kemarau juga kayak. Ya teman-teman, kita jalan lagi dari Curug Sawer. Nah, ini yang namanya Curug Sawer, ternyata saya baru lihat tadi di maps. Sekarang jam 1.50, kita gas lagi menuju arah Cianjur. Nah, modelannya sama kayak mana? Ceret. Cuman yang di sini lebih humanis aja. Dalam artian nggak bejubel banget tuh kayak tadi di Curug Ceret tuh kan, ngantri apa foto segala macam. Wah. Nah kalau ini tempat restnya masih di sekitar Curug Ceret, terus lebih lebar juga jalannya, lebih humanis kalau bahasa saya mah. Ya kita agak-agak cepet-cepet dikit tapi nggak ngebut, dalam artian lebih fokus. Oh iya, jalannya keriting banget sih ini. Oh ngerinyo heng. Hup. Masya Allah, gokil. Kelihatan nggak di kamera ya? Bawahnya tuh kayak lubang pesawahan gitu, lembahnya. Kita fokus dulu jalannya teman-teman, nanti kita on lagi. Wah ini truk. Oke, cukup ya mengesankan. Ternyata di sini variatif ya, ada sawah segala. Nggak kayak di Naringgul yang kalau dilihat dari sisi jalan itu full hutan, tebing. Jadi kalaupun misalnya ada sawah di Naringgul tuh nggak kelihatan, sedangkan kalau di sini itu kiri kanan jalan persis tuh masih ada sawah kayak tadi tuh. Jadi ya nggak yang ini banget lah, maksudnya ada ciri khasnya tersendiri. Ini kayaknya ada bekas-bekas longsoran kecil, sama tadi ada tuh bekas longsoran gede juga, cuman ya udah di ini uruk. Dan kalau dilihat di kamera teman-teman, kelihatan kayak itu bentangan dataran bawahnya, itu dataran rendahnya. Wah mantep banget tuh, bersih sih alhamdulillah ini. Ini modelannya kayak ini. Kalau kita dari ujung genteng
lewat jalan utama, bukan lewat Ciletuh. Ya persis kayak gini modelannya, kecil kayak ngebelah bukit gitu. Terus sebelah kanannya tuh bentangan alam luas. Oke, lurus Sukanegara. Yuk. Tadi saya sempat ngomong bla 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 bla, baterainya habis. Kira saya tadi minggir dulu buat ganti baterai. Entah sampai mana tuh tadi saya ini ngoceh-ngocehnya. Jadi ini kita kontur jalannya tuh menurun terus ya teman-teman ya. Tapi jalannya juga variatif tuh, ada gelombang-gelombang pergeseran tanah sepertinya. Tuh, turun. Naiknya nggak terlalu berasa, turunnya justru yang cukup terasa. Nggak yang terjal dalam artian, cuman turun terus. Kalau tadi kan dari Sindang Barang ya nanjak memang berasa, cuman nggak terlalu apa ya, signifikan gitu loh. Oh ini kan tuh langsung turun gitu, turun terus. Jadi ya ini khasnya nih berarti nih, bedanya dari Naringgul. Ini kita ada di pusat perekonomian apa nih? Jalan Raya Tanggeng. Raya Tanggeng apa nih, Bang BCB? Oh, daerah Tanggeng, pusat ekonominya nih teman-teman. Cukup rame. Rame sih ini, gede. Tuh. Mantep Tanggeng. Buat orang-orang Tanggeng numpang lewat. Bener kan baca Tanggeng, bukan Tanggung. Wah ada Yomart. Ya rame ya, ternyata besar ini. Oke, jadi itu dulu update nya. Saya mau nyoba lewatin ini dulu tok. Dan yang saya bilang tadi, kiri kanan persis tuh masih ada sawah kayak gini tuh, mantep kan? Kayak jalan apa ya? Kayak bukan jalan dataran tinggi gitu maksudnya. Oh, jadi variatif ya teman-teman ya. Sungai, ada sungai, sawah, tebing, kok air mancur sih. Air terjun maksudnya. Tuh, wah, sebulan lagi lah ini panen kayaknya. Mantep. Ini karena box belakang saya, top box isi cuman jas hujan sama kotak GoPro, jadi berisik. Pelak besinya lah. Wah, mantap tuh, konturnya mantap banget. Pohon tinggi-tinggi kita. Kayak ada pohon berapa lama tuh kelihatan yang di ujung itu tuh, kayak rame-ramean tegak gitu. Dan seakan-akan tuh warga nggak nyentuh gitu, kayak ya udah mereka kalau mau bikin rumah atau apa ya pas di lahannya itu doang. Karena kan kadang ini sungai apa ya, Cibuni, jembatan Cibuni. Ternyata orang kan kadang
kalau bikin rumah kayak gini sekitarnya ikut ditebangin. Jadi takutnya pohonnya tuh kalau misal kena angin atau roboh gitu kan, khawatirnya kena rumah, jadi ditebangin. Nah, kalau di sini tuh kayaknya pas di tanahnya atau di rumahnya doang. Jadi pohon-pohon yang di pinggir kiri kanannya mah didiemin aja tuh. Jadi kesannya rumahnya tertutup, terus pohonnya juga tetap asri tinggi. Oh, ini saya nggak bisa meleng nih di sini nih. Oh, ois. Uhuy. Oke, untuk kita lewatin dulu nih. Kayak sih jalannya kayak gini-gini aja nih. Kurang lebih udah ngeliat lah di spot ini jalannya tuh kayak gini modelannya. Ketutup. Enak banget. Warung kah? Atau apa? Oh iya, langsung. Oh, ini tadi yang di map kriwil. Ah, ya kan? Oh iya, mantap banget, Wak. Wis. Mobil depan diesel semua. Gak enak banget asapnya. Yuk. Wah, kembarannya si Encum nih. Sumpah ini hutannya masih rindang, riuh. Nah, di sini ada kebotakan, udah ada kebun. Baru di iniin puja-puja, cuman sebelah kanan sih tuh. Memang beda. Nah, yang kayak gini biasanya bekas longsoran teman-teman nih. Terus ditanemin atau ya udah dikosongin aja. Wih. Nah, Kecamatan Pagelaran teman-teman. Tadi kita juga nggak jauh dari Percabangan kalau mau ke Curug Citambur. Curug Citambur masih 17 kilo lagi ke arah timur dari jalur ini. Sedangkan untuk Cianjur itu tadi kalau nggak salah lihat 49 km. Citambur cukup terkenal sih memang. Cuman kita lanjut dulu aja teman-teman, karena itu bukan bagian dari plan saya di awal. Walaupun menarik, kayak Curug Citambur ya ada di sini gitu, kayak baru keingetan gitu. Cuman kalau memang tidak ada di planning awal, saya malas teman-teman. Jadi tetap lanjut aja gitu. Apalagi 17 kilo juga kan, kayak wah mantap juga itu ya. Kita gas dulu. Kalau di sini tadi sih mungkin Cianjur perbatasan. Nah, kalau di sini kan saya nembaknya ke ini mana, Tugu Lampu. Jadinya kalau di Tugu Lampu itu masih 64 kilo lagi teman-teman. Yuk gas lagi dulu. Nah, alun-alun Pagelaran tuh. Jalannya hancur banget.
Sampai box saya kelucak-kelucak saking kosongnya. Nah ini yang beda nih. Naringgol nggak ada yang sehancur ini. Bolong-bolong kecil tambelannya tuh parah banget di sini. Di daerah mana ini tuh? Pokoknya di ruas jalan Campaka Sukanagara. Kayaknya bentar lagi saya mau rest lagi deh di musola atau masjid, minum. Agak-agak mulus juga saya. Tuh, tambulannya nggak enak, menghambat perjalanan ini. Dan mulai muncul awan-awan gelap. Wah ini baru halus banget nih, kok bisa beda ya, beda dusun nih. Tuh awan-awan gelap sudah mulai muncul, walaupun masih ada bolong-bolong cerahnya. Nah ini musola nih, kita melipir dulu kali ya kawan, tapi kebuka banget. Nanti ya deh, depan lagi ya, nyari yang kegedean. Kayak apa ya, gitu lah. Kita lanjut dulu. Masuk di Kecamatan Sukanagara jam 2.46 teman-teman. Nggak jauh dari record yang belakang sih tadi. Yang sebelum ini 2.46 masuk Sukanagara. Dan saya belum jadi ke toilet. Aduh, roman-romannya jadi lebih banyak hutan-hutan lagi nih jalan. Saya mau ke toilet. Up, tidak melihat belakang. Kayak belakang record. Wih, tebing ini kiri kanan, kiri kanan, kiri doang. Syahdu jalannya teman-teman. Anginnya, cuacanya, anginnya udah mulai dingin lagi nih karena banyak pohon. Oh. Wih. Syahdunya alhamdulillah. Wah, jalan halus kayak gini terus-terusan kayak enak. Ini kalau hujan basah nih sini nih. Aliran air. Nggak hujan aja lembab banget, basah gitu, apalagi kalau pas hujan. Nah ini udah kebun teh lagi deh. Kok lagi ini, maksudnya ini udah lagi kebun teh. Udah beda lagi pemandangannya. Cukup variatif memang jalur ini ya. Walaupun mostly ya gitu-gitu aja seperti county road pada umumnya, cuman variatifnya
Ini oke sih. Kayak mau sawah ada, curug ada, sungai ada, lembah ada, kebun teh pun ada. Semua ada, kocak banget ini, keren. Kalau buat yang teman-teman dari Pangandaran lewat jalur selatan terus ke Maleman, saran saya jangan ngambil ke Naringgul. Saran saya ngambil ke sini aja nih, Sindang Barang Sukanagara. Lebih rame, lebih proper, bengkel, pom bensin apalagi banyak, pemukiman juga rame. Kalau Naringgul terlalu ekstrim menurut saya kalau misal ke Maleman, terutama yang sendiri sih itu janganlah. Saya anjurkan sih jangan. Tapi kalau rombongan atau apa ya silakan, namanya juga adventure bareng-bareng. Tapi ini oke nih kalau buat nyantai kayak ya, kekhawatiran sedikit berkurang lah kalau lewat sini nih, sorean atau kemalaman. Oh, kebun teh tetep ya. Jadi ya ini ke perkebunan teh yang terkenal itu di Sukanagara ya. Koreksi jika saya salah, namanya perkebunan teh Sukanagara. Memang nggak sedingin, nggak sesejuk yang kayak di Ciwidey. Cuman menurut saya jalurnya lebih safety aja. Lebih safety aja. Terus jalannya juga lebih kelak-kelok sih ini. Luas banget. Mau masuk kamera dulu, kasih jempol. Hihihi. Udah nunjuk-nunjuk. Ayo. Seru banget kayak gitu tuh. Anak kecil udah nunjuk-nunjuk motor tadi sebelum nyalip di belakang. Akhirnya saya nyapa pas di belakangnya. Momen 1 menit kayak gitu tuh bikin apa ya, kayak jadi makin berwarna sih. Gitu lah ya. Oh, ini udah mau masuk kota ya, Sukanagara. Oh, terlalu banyak rombongan di belakang, nggak bisa.